dikirim. Kemudian bukunya seperti ini. Oke, berat banget. Ini berapa kilo ini ya? 2,5 kilo mungkin ada ini ya. Beratnya lumayan, atau mungkin lebih dari itu bisa. Oke rekan-rekan, di video kali ini saya akan melakukan unboxing paket. Jadi seminggu yang lalu saya pesan sebuah buku di Pearson Education di Amerika ya. Jadi saya pesan dengan harga yang cukup murah karena saya mendapatkan diskon 50% dari harga normal. Jadi kalau harga normalnya itu 200 US dollar, saya dapat harga 100 US dollar dengan biaya kirim 9 US dollar. Nah, itu cukup murah karena saya mendapatkan paket ini dalam waktu 7 hari, rekan-rekan. Jadi dikirim tanggal 23 Juli sampai di Indonesia itu tanggal 30. Jadi pas 7 hari ya. Dan dikirim melalui international shipping dengan FedEx. Ini paketnya seperti ini, lumayan gede. Kita coba unboxing ya. Jadi kita akan bongkar segelnya. Ini masih kita segel. Kita akan coba bongkar boxnya. Oke, kita lihat isinya apa aja di dalam box. Nah, kalau rekan-rekan beli paket buku biasanya ada stiker-stiker seperti ini dari carrier-nya. Biasanya mereka menempelkan barcode dan label. Oke, ternyata isinya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ada apa nih? Karton, kemudian ada kertas. Kertasnya ada delivery note ya rekan-rekan. Jadi di sini delivery note-nya ini kelihatan dikirim dari New Jersey langsung ya, dari US ke alamat rumah saya langsung ya. Dan ada delivery number-nya juga di bagian bawah. Jadi ini adalah kayak semacam catatan dari Pearson langsung dikirim. Kemudian bukunya seperti ini. Oke, berat banget. Ini berapa kilo ini ya? 2,5 kilo mungkin ada ini ya. Beratnya lumayan, atau mungkin lebih dari itu bisa. Dengan laptop mungkin lebih berat buku ini. Oke, warnanya ungu ya. Warnanya ungu seperti ini rekan-rekan. Nah, saya punya yang edisi ketiganya. Kita lihat perbandingannya ya. Jadi kalau kita lihat yang edisi ketiga itu warnanya biru ya. Rekan-rekan bisa lihat di sini perbedaannya seperti apa ya. Kalau yang edisi ketiga warnanya biru, kemudian yang edisi keempatnya warnanya ungu. Nah, bedanya adalah yang di edisi keempat ini gambar-gambar yang ada di sampulnya ini berbeda ya. Kalau di edisi ketiga itu ada Garry Kasparov sedang main catur. Di sini ada Garry Kasparov dan Go. Kenapa yang dipasang Go di sini? Ini ada permainan catur kuno ya dari Cina. Ini 2016 jagoan Go dunia ya, Lee Sedol itu dikalahkan oleh AlphaGo ya, mesin dari Google ya. Jadi mesin dari Google yang dilatih dengan reinforcement learning itu bisa mengalahkan jagoan dari juara dunia ya, juara dunia Go. Kemudian di sini ada menara, ini kalau nggak salah apa ya, Stanford atau UC Berkeley ya. Kemudian di sini kalau yang edisi ketiga itu gambarnya adalah Asimo ya, humanoid robot dari Honda. Kalau yang edisi keempat itu gambarnya adalah robot dari Boston Dynamics. Ini perusahaan robot humanoid yang dia bisa membuat robot dengan kapasitas yang mirip dengan manusia. Jadi gerakannya sangat-sangat natural. Dia bisa loncat, bisa roll ya, macam-macam lah ya. Nanti silakan rekan-rekan lihat di internet Boston Dynamics. Kemudian ada Aristoteles dan ada Mars Rover ya, mirip dengan yang di edisi yang ketiga juga ada Aristoteles dengan Mars Rover-nya. Oke, kita lihat. Pertama kita lihat dulu kontennya secara umum ya rekan-rekan. Jadi kalau di buku yang keempat ini kontennya ini berwarna dibandingkan buku yang ketiga tadi yang sebelumnya. Buku yang ketiga itu kontennya hitam putih rekan-rekan. Jadi nggak terlalu nyaman buat kita untuk melihat konsep-konsep yang sebenarnya bisa ditampilkan dengan warna. Tapi kalau di edisi yang keempat ini kontennya ya warna-warni ya. Jadi colors ya, bisa kelihatan ya colors. Kemudian grafiknya lumayan lebih banyak kalau saya lihat ya. Dan ada beberapa bab baru di sini. Kita akan lihat bab-bab baru yang muncul ya. Saya coba kasih lihat di sini berdua kelihatan ya.
Jadi yang pertama, bab baru yang muncul di sini adalah artificial intelligence, ya, tentang penjelasan tentang AI. Tapi di sini lebih singkat saya lihat, ya, bab yang muncul di sini lebih singkat. Kenapa? Karena AI sekarang sudah berkembang lebih banyak dan condong ke arah machine learning, sehingga penulisnya, kalau saya lihat daftar isinya itu sedikit lebih pendek, ya, dibandingkan dengan yang edisi ketiga. Saya coba ambil yang edisi ketiga, ya. Kita lihat yang di edisi ketiga, ya, ya sampai 2.5. Kalau di sini cuma 2.4 aja, ya. Nah, tapi ada banyak tambahan di sini, ya. Kalau di edisi yang keempat ini, ya, nanti kita lihat ada deep learning, ya. Saya sudah baca di website resminya. Tapi yang pertama, di bab yang kedua adalah problem solving. Setelah definisi AI secara umum, dijelaskan di sini tentang problem solving. Kemudian ada knowledge reasoning and planning. Ini saya kira teknologi AI yang basic, ya. Kalau yang di problem solving ini lebih banyak dia membahas tentang optimisasi, yang mudah-mudahan kelihatan, ya. Jadi search and optimization. Jadi di situ ada berbagai macam teori optimisasi, ya. Kemudian di bagian knowledge representation, reasoning ini logical AI. Kemudian di sini ada uncertain, ya, uncertain knowledge and reasoning. Nah, ini biasanya membahas tentang teori-teori peluang. Kenapa? Karena kalau di sistem yang logic based itu kan biasanya dia kondisinya pasti, ya. Tapi tidak semua kondisi itu bisa kita asumsikan pasti. Ada beberapa sistem AI yang dia harus dealing with uncertainty. Nah, ketika dealing with uncertainty itu biasanya teori probabilistiknya masuk, teori peluangnya masuk, ya. Nah, kemudian ada probabilistic programming, ya, making simple decision. Kemudian ada machine learning, ya. Di bagian yang kelima ada machine learning, dan uniknya di sini ada deep learning, ya. Deep learning ini di buku yang ketiga nggak ada, rekan-rekan, ya. Jadi kenapa nggak ada? Karena memang waktu itu researchnya baru ongoing dan bukan state of the art yang dipakai oleh banyak perusahaan, ya. Sementara tahun 2012 ketika deep learning itu berhasil mengalahkan machine learning yang tradisional, waktu itu di kompetisi, saya lupa nama kompetisinya, tapi ada sebuah kompetisi untuk mengenali multiple classes citra, ya, citra dengan kelas yang banyak begitu, yang dibikin oleh seorang profesor di Stanford University, ya, Fei Li namanya, profesornya. Dia bikin kompetisi, ya, pertandingan antar teknologi AI. Ya, waktu itu deep learning pertama kalinya itu mencapai error yang sangat rendah dibandingkan dengan machine learning yang tradisional. Jadi itulah milestone kenapa kemudian sampai sekarang Facebook, Google, Twitter mungkin, ya, dan semua perusahaan di Silicon Valley itu mengadopsi deep learning. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa deep learning ini mencapai outcome yang tidak biasa, ya, dengan data yang jutaan kita bisa mendapatkan akurasi yang cukup tinggi. Nah, di buku yang baru ini ada deep learning dan reinforcement learning. Kemudian ada juga natural language processing, rekan-rekan, ya. Jadi di bagian yang keenam itu ada natural language processing, kemudian deep learning for NLP, kemudian ada computer vision and robotics. Nah, di sini computer vision and robotics ini cukup lengkap ini, ya. Saya kira pembahasannya juga jauh lebih banyak dibandingkan yang edisi yang ketiga. Kemudian yang menariknya lagi di bagian yang ketujuh itu ada ethics, ya, philosophy, ethics, and safety in AI. Ini saya kira bagus juga. Kenapa? Karena AI itu sudah mulai dipakai di berbagai macam bidang kehidupan kita, sehingga ketika bersentuhan langsung dengan hal-hal yang sifatnya krusial, ya, untuk manusia, bahkan mencapai hajat hidup juga untuk decision making, membantu hakim, membantu dokter untuk decision making, maka mau nggak mau kita harus membahas ethics and safety-nya. Mau nggak mau kita harus sampai sana. Nah, di buku ini juga dibahas, ya. Kemudian di bagian lampirannya ada mathematical background dan seterusnya, nih, ya, notes on languages and algorithms. Oke, kita lihat dalamnya satu contoh bab 21 aja. Kita lihat deep learning, ya. Ini bab 21, rekan-rekan, ya, deep learning. Di sini kita lihat cukup lengkap, ya. Ada grafik neural networks-nya di sini. Ada grafik neural networks, kemudian di sini juga kelihatan activation function, ya. Ada activation function, kemudian cara menghitung
neural networks, kemudian cara menghitung weight-nya atau training, ini ada gradient descent training ya. Kemudian membahas hidden layer, tensor operation, convolutional neural networks, residual networks, dan seterusnya. Masih banyaknya learning algorithm ya. Saya kira keren banget bukunya, dan selain dia membahas tentang materi-materi yang sifatnya technical, buku ini juga membahas historinya atau sejarahnya. Jadi kita nggak cuman ngerti teknikalnya seperti apa, tapi histori dan contoh aplikasinya juga ditampilin di sini dalam, sekali lagi, dalam warna ya. Nah, kemudian kita coba lihat referensinya ya. Ada bibliography, ini di awal bibliography ada daftar singkatan-singkatan ya rekan-rekan. Jadi venue, tempat paper-paper AI itu masuk. Jadi kalau rekan-rekan mau masukin hasil riset tentang AI, rekan-rekan bisa masukin ke beberapa venue yang ada di buku ini. Ini sudah ada daftarnya, proceedings kebanyakan, karena AI itu memang lebih banyak diulas di proceeding, di conference ya. Karena apa? Karena dia field yang berkembang sangat cepat. Jadi venue utamanya mungkin bukan di jurnal ilmiah, tapi justru di conference. Nah, kemudian di bagian referensinya, di bagian bibliografinya ini ada banyak banget ya. Ada 3 kolom ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 kolom. Nah, satu kolom itu ada sekitar, oke, kita hitung ya. Ini ada 1, nih 5 ya. Kemudian ya sekitar 20 begitu. Ada 20 referensi. Kalau kita ambil satu halaman ini 60 referensi ya. Kemudian ini halaman 1034 sampai halaman 1067 ya. 1067, ini 1066, ini 1067 halaman berikutnya. Nah, kalau kita lihat rata-rata ya tinggal dikalikan aja, jadi 60 kali 34 halaman lah ya, plus minusnya Anda bisa hitung berapa itu ya, 1000 lebih kan ya, 30 kali 60 aja kan sudah 1800 ya kan. Ini 34 halaman dikalikan 60, jadi lebih dari 1800 referensi rekan-rekan. Dan juga di sini ada indeks dari buku tersebut ya. Ada indeks dari buku tersebut. Oke, saya kira itu aja unboxing kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kalau saya bisa dapetin e-booknya, kita bisa bahas secara daring konten bukunya. Tapi so far sih yang terbit saat ini masih yang edisi hardcover. Nah, biasanya kalau Anda beli buku-buku Pearson itu ada Global Edition dan ada US and Canada Edition ya. Jadi ada Global atau International Edition, dan ada yang US Edition, ini yang US Edition. Jadi edisi yang memang diterbitkan di Amerika dan Kanada. Nah, kalau nanti ada International Edition, biasanya bukunya lebih ringan dan lebih tipis. Oke, itu dulu saya kira video dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.